Selamat siang rekan peternak unggah, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Baik, jadi di siang hari ini Repipam ada sedikit pembahasan lagi khususnya tentang ayam KUB. Jadi bagi rekan-rekan yang baru singgah di channel saya, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga subscribe rekan-rekan yang baru mampir itu dibalas beribu-ribu kebaikan oleh Sang Pencipta. Jadi ini masih di ayam KUB dari BPTP Repipam yang baru juga saya update video beberapa hari yang lalu. Memang terus-menerus saya update karena memantau pertumbuhannya, jadi rekan-rekan biar lebih jelas dalam melihat pertumbuhan ayam KUB khususnya yang dari BPTP. Baik, jadi di siang hari ini biasa kalau di siang hari itu saya berikan sayur-sayuran seperti ini, bisa daun ubi, daun pepaya, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tujuannya tetap untuk meminimkan tingkat kanibalisme ataupun menurunkan ayam itu supaya tidak mematuki bulu kawan-kawannya. Jadi kalau untuk ayam pedaging pastinya itu bulu ayam itu kalau kita jual timbang kilo itu harusnya bulunya lengkap, tidak ada yang botak-botak. Kalau botak-botak itu biasa pengepul-pengepul itu katanya dia lebih susah dalam menjualnya karena ayam yang botak-botak atau yang dia bulu punggungnya itu sering habis, menurut mereka itu ayam dari kerengan kalau di sini tuh atau dari kandang. Jadi mereka memang kok di pasaran itu lebih suka ayam yang liaran. Namun kalau ayam diliarkan, ayam kampung diliarkan ini kita buat panenan itu memang sedikit lebih molor. Namun biasa kalau ayam yang diliarkan itu jarang yang kanibal. Kalau yang di kandang ini memang dia lebih banyak yang kanibal karena dia makan terbatas. Kalau di liaran itu kan dia makan sesuka hatinya, jadi bisa makan cacing, bisa makan sayur-sayuran liar, bisa makan yang ada di tanah lah kan gitu. Cuman kekurangannya kalau kita ayam diliarkan itu memang rentan dengan penyakit. Namun untuk kanibal itu biasa minim. Kalau di kandang gini memang kalau untuk penyakit bisa dibilang hanya beberapa persen saja, jarang masuk. Kalau kita rutin dalam sanitasi kandang, pembersihan kandang, ataupun kita berikan jamu-jamuan, vaksinasi maupun semprot kandang. Baik, jadi langsung saja ke pembahasan, tidak perlu berlama-lama. Jadi rekan-rekan itu tahu inti-intinya yang saya bahas. Yang terpenting jangan lupa subscribe supaya saya lebih giat lagi dalam membangun channel ini, membantu rekan-rekan yang lagi kesusahan dalam mencari ilmu. Kalau yang ilmu saya buat ini bukan ilmu karang-karangan, bukan ilmu tipu-tipu, ilmu yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Baik, jadi berapa sih biaya pakan DOC usia 1 hari sampai 1 bulan? Jadi di usia 1 hari itu sampai 1 bulan, sesuai pengalaman saya ini lain bibit ya. Kalau bibit itu kan variasi, ada yang mulai dari harga 800.000 sampai 1.100.000. Baik, jadi kalau sesuai pengalaman saya biaya kos pakan semua dengan listrik dan vitamin-vitamin. Jadi kalau usia 1 hari itu biasa saya berikan pakan 5-11 Brapo itu saya beli 1 sak. Jadi di usia 1 sampai 3 hari itu biasa saya blender dulu, saya haluskan seperti tepung di usia 1 sampai 3 hari. Lanjut itu biasa kalau untuk panenan pedaging itu kita bisa memberikan pakan yang memang full pabrikan supaya panennya lebih cepat. Jadi kalau sesuai pengalaman itu usia sampai di 1 bulan itu menghabiskan 1 sak. Jadi biaya pakannya itu 430.000 untuk 1 saknya. Itu cukup 1 bulan untuk populasi 100 ekor. Jadi 430 ditambah vitamin-vitamin
lebih kurangnya itu vaksin dan vitamin itu 50.000, jadi 480.000 ditambah biaya listriknya itu 20.000 untuk dari DOC sampai usia 21 hari itu masih di dalam kota, jadi masih kita pakai lampu sampai setelah 21 hari diturunkan di tanah ataupun di kandang panggung itu masih memakai lampu, cuman tidak terlalu boros kalau seperti DOC. Jadi cukup terang aja kalau di usia 1 bulanan itu cukup terang, namun ya memang kita harus perhatikan kehangatan kandang. Kalau untuk kehangatan kandang, solusinya supaya tidak terlalu banyak memakan listrik itu kita berikan terpal seperti yang saya miliki ini di kandang saya. Jadi terpalnya kalau malam itu biasa saya tutupkan, jadi ayam ini tidak kena udara dingin malam ataupun nyamuk. Kalau nyamuk antisipasinya gampang, biasa saya itu tanam pohon serai di sekitaran kandang saya, ataupun bisa bakar seperti tarangan telur, dibakar di setiap sudut untuk meminimkan nyamuk. Baik, jadi mungkin sudah jelas. Jadi bagi rekan-rekan yang kurang jelas dalam video saya ini, silakan ketik di kolom komentar apa yang ingin dipertanyakan. Jadi jika ada kesalahan kata saya atau pembahasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin sekian dulu dari saya, Rapi Pam. Salam ternak, salam sehat.